Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Ya, temu saya untuk anak-anak saya kelas 3 dengan Pak Medi. Kita akan belajar bahasa Inggris uh, secara virtual karena tidak ada pembelajaran tatap muka di kelas, di sekolahan. Jadi kita belajarnya melalui video saya ini ya. Jadi nanti jangan lupa juga absen. Tuliskan nama kalian, nomor absen kalian, kelas 3 pastinya di situ, di komen di bawah ini. Nanti di video ini ya, komen saya biar tahu siapa saja yang sudah mengikuti saya. Nanti juga siapkan buku tulis dan peralatan tulisnya. eh, apa saja yang sudah saya sampaikan nanti ya, di sebelah sini nanti ada catatannya itu. Harus lengkap catatannya. Kemudian ada tugas yang harus kalian kerjakan juga. Nah, untuk mengumpulkan tugasnya itu nanti full, full dari grup WA saja ya, dari WhatsApp. Jadi yang saya infokan kepada Bapak, sorry Ibu Guru ya. Sorry, Pak Yusuf ya. Saya kelas 3, maaf Pak Yusuf. Nanti diinfokan sama Pak Yusuf kelas 3 guru kelas kalian. Untuk yang pertama kita langsung aja biar tidak terlalu lama. Kita siapkan dulu peralatan tulisnya, tulis sama pensil sama penghapusnya, biar nanti kalau ada kelirunya bisa dihapus. Kemudian ditulis apa yang sudah dijelaskan nanti Pak Madi. Kalau mungkin ada yang kurang jelas nanti bisa langsung japri WA ke saya langsung ya, ke nomor saya langsung. Oke, kita mulai. Siapkan juga kalau nanti apa perlu dicatat, perlu ditanyakan juga itu harus tulis juga tulisnya apa yang perlu ditanya, apa yang nggak ngerti bisa tanya. Sudah saya siapkan materi dari kelas 3 yang sudah saya bagikan, saya sebelah sini, sudah saya bagikan di sini. Ini um, nanti materinya di sini semua. Di materi kelas 3 nanti ada 5 chapter yang sudah saya siapkan di buku elektroniknya. Kemudian di sini yang kita pelajari ada di chapter 1 atau chapter 1. Saya perkecil kameranya. Saya siapkan materinya ya. Ya, sebelah sini ini ada chapter 1. Sini ada bacaan atau teks ya, My Day. Kita baca dulu ya bahasa Inggrisnya biar kalian tahu. Sini teksnya seperti biasa kalau belajar sama itu saya bacakan dulu teksnya ya. Okay, my day. Every morning I get up at 5 o'clock. First I go to bathroom. In the bathroom I brush my teeth and take a bath. After that I get dressed and comb my hair. Then I go to the kitchen. In the kitchen, I have a cup of tea and fried rice for breakfast. At 7, I go to school. I go to school by bus. At 8 o'clock, I arrive at school and then I study. At 1 o'clock, I go home. At home, I have lunch and play with my friends. At 7 o'clock, I have dinner with my family. And then we watch TV. After watching TV, I do my homework. At 9:30, I go to sleep. Tadi bacaan tentang my day. Sekarang kita bahas bagaimana sih menerjemahkan teks seperti ini atau bagaimana sih pola kalimat bahasa Inggris atau structure ya, struktur kalimat bahasa Inggrisnya ini. Kita coba pelajari dari judulnya dulu. Ada my day. Day. Ada yang tahu siapa? Siapa yang tahu artinya day? Day adalah my
yaitu my day ini bisa berarti my daily daily activity. My daily activity yang berarti adalah kegiatan saya sehari-hari. Ya, kegiatan saya sehari-hari. Ya, ini kegiatan saya sehari-hari. Kemudian kita cari atau kita pelajari dulu kosakata apa yang bisa kita temukan di sini. Bacanya di siapa sih? Di sini kita lihat ada every morning. Nah, di sini kita akan pelajari tentang simple present ya. Chapter 1 ini tentang kegiatan sehari-hari atau teksnya itu atau tensesnya itu menggunakan present tense atau simple present. Simple present tense itu digunakan untuk mengungkapkan atau menceritakan tentang kegiatan kita sehari-hari. Jadi kalau bisa langsung tulis ya, tulisnya disalin. Ya, jadi menceritakan digunakan untuk mengungkapkan ya, judulnya ya simple present tense. Saya warna gelap biar tahu judulnya. Apakah atau menceritakan tentang kegiatan kita sehari-hari. Judulnya bacaan itu adalah my day atau my daily activity. Kemudian di sini kita lihat di teksnya ada every morning I get up. Kita harus pelajari strukturnya atau translationnya dulu ya. Translationnya dulu atau terjemahnya. Every morning itu artinya vocabulary atau kosakata. Jadi nanti kalian bisa mendapatkan banyak kosakata tanpa membuka kamus ya. Kemudian apa lagi bisa kita pelajari, yaitu yang kita
Ada di sini I get up at 5 o'clock. I get up, ada get up, get up. Itu sama dengan wake up. Ada yang tahu artinya get up atau wake up? Wake up atau get up itu artinya bangun, tidur. Ya, itu ada I itu artinya saya. Berarti kalau every morning I get up, berarti setiap pagi saya bangun tidur. Dan di situ ada at, artinya pada. Ya. Dan di situ ada 5 o'clock. 5 itu artinya 5, clock artinya jam. Dan pada jam 5. Clock. Jadi kalian tidak bisa langsung menerjemahkannya seperti ini langsung. I get up at 5 o'clock, saya bangun pada 5 jam, bukan seperti itu, tapi pada jam 5. Jadi kita sesuaikan kalimatnya itu, translate-nya atau menerjemahkannya ke bahasa Inggrisnya, ke bahasa Indonesianya itu harus menjadi kalimat yang benar ya, harus bisa pahami gitu. Kemudian berikutnya ada first I go to the bed first. Itu berarti pertama-tama bisa ya, I go to the bathroom. Go to artinya pergi ke. Jadi go pergi, to ya ke bathroom. Bathroom, ada yang tahu bahasa? Bathroom artinya kamar mandi. Kita ketemu lagi ada bedroom lagi. In the bathroom, in, to, di, atau bisa berarti di dalam. Ya, itu di. In the bathroom berarti di kamar mandi. I brush my teeth. Karena in itu menunjukkan di dalam sebuah ruangan ya. In the bathroom, I brush my teeth. Ada brush. Brush. Ini termasuk kata kerja ya. Artinya menyikat. My teeth itu menunjukkan teeth adalah gigi. Pada my itu menunjukkan saya, jadi gigi saya misalkan milik. And take a bed. Take a bed. Take a bed itu mandi. Kemudian ada apa lagi di sini? After that, setelah itu, I get dressed. Get dressed. Get dressed. Get dressed itu artinya ganti baju. Kemudian ada and comb my hair. Oh, itu menyisir. Kalau menyisir berarti menyisir apa? Hair. Dan ada berikutnya, then I go to the kitchen. Tadi ada sudah ada go to, artinya pergi. Then artinya kemudian. Kemudian.
Kemudian ada lagi go to. Go to artinya pergi ke. And then kitchen. Itu artinya dapur. Kitchen artinya dapur. Then I go to kitchen. Kemudian saya pergi ke dapur. In the kitchen. In tadi sudah ada. Jadi di dapur. I have a cup of tea and fried rice for breakfast. Ya, saya have pasti memiliki atau mempunyai ya. Mempunyai atau memiliki. Memiliki a cup of tea. A cup of tea. A cup of itu artinya secangkir. Tea adalah teh, jadi secangkir teh. And fried rice for breakfast. Ada yang tahu fried rice? Ini makanan kesukaan saya. Kalian juga pasti ya, kalau malam-malam itu cari fried rice kalau misalnya ingin makan di luar. Ya, rice. Kurang pria tapi enak banget ya. Nasi goreng. Kemudian for breakfast. For breakfast artinya sarapan. Kan pasti pagi ya. Lanjut at 7 o'clock. 7 itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Pada jam 7 I go to school. Tadi sudah ada go. School adalah sekolah. Saya tulis gampang sekali itu. School. I go to school by bus. Saya pergi ke sekolah naik bis. Bus itu by itu artinya dengan naik. Karena ada go by. Sini ada go to school by. Jadi harusnya dari kata go by itu artinya dengan pergi naik gitu ya. Pergi naik. Kemudian ada apa selanjutnya? At 8 o'clock I have arrived at school. Ya, ada arrive. At 8 o'clock itu pada jam 8 saya tiba. Arrive, tiba atau sampai. Tiba atau sampai. At school, di sekolah. And then I study. Dan tadi apa? Kita lihat sini. Nah, sudah ada. Ya. Nah, kemudian ya, I study. Ada study. Study. Yang pasti tahu ya, study itu adalah belajar. Study, belajar. At 1 o'clock I go home. Nah, at 1 o'clock pada jam 1 I go home. Saya go home. Go home itu pulang. Ya, selanjutnya at home I have lunch and play with my friends. At home. Home itu sama dengan house. Sorry, house. Artinya seperti orang meminum. House itu rumah. I have lunch. Have lunch. Lunch. Makan siang. Padahal dikasih have ya depannya. Have lunch. Itu makan siang. Kemudian and play with my friend. Play itu bermain. With my friends, with itu bersama atau
dengan. Kemudian my friends itu teman. Di bahasa Inggris kalau ada tambahan s itu berarti jamak. Jadi kalau ada friends artinya teman-teman. Benda apapun atau sesuatu yang tambahkan s di belakangnya tanpa tanda petik apostrof ya, sulit sekali. Itu friends itu beda. Jadi kalau tambahkan s menjadi friends itu teman-teman. Misalnya benda ada misalnya tas itu bag menjadi bags sampai s itu artinya tasnya banyak dari satu jadi jamak. Kemudian ada lagi lanjutnya at 7 o'clock pada jam 7 I have dinner with my family. Mestinya sudah malam karena ada have dinner. Itu artinya makan malam. And then with my family itu keluarga. My family artinya keluarga saya. Ya. And then we watch TV. Watch artinya menonton atau melihat. Bahasa Inggris ada yang macam melihat, ya tidak hanya watch, ada see, ada look. Itu nanti kamu bisa pelajari, kita pelajari dalam waktu ya. Tapi khusus untuk nonton TV, di televisi itu menggunakan watch, ya. Watch. Dan after watching TV, watch tadi nonton, after itu adalah setelah nonton TV, I do my homework. Do itu artinya mengerjakan. Dan homework itu artinya PR, pekerjaan rumah, PR. Yang aja at 9:30 itu artinya setengah 10 ini ya. 9:30 setengah 10 menunjukkan jam ya. I go to sleep. Nah, di pertemuan berikutnya akan saya bahas jam yang mudah-mudahan saya atau kalian nanti bisa mengingatkan saya dan kita bahas jam ya. I go to sleep. Sleep itu artinya tidur. Jadi sudah kita dapatkan berapa banyak ini? Kosakatanya ada banyak sekali. Ya. Saya perbesar dulu. Nah, ada kosakata yang sudah kita temukan dari bacaan My Day tadi. Ya, ada banyak sekali. Nanti bisa kalian salin buku perlahan kayak tadi ya. Saya urutannya biar nanti tinggalan. Jangan di skip. Pokoknya jangan di skip atau jangan dilewati video ini. Lihat sampai selesai. Atau nggak selesai ya. Kalau masih belum paham nanti bisa diputar ulang lagi. Ini makanya enaknya kalau belajar dengan video. Jadi kalian bisa putar lagi kak. Nggak tahu, saya lupa. Kalau di kelas kan nggak mungkin diputar ulang lagi. Di sini bisa ya. Enaknya kita manfaatkan teknologi itu sebagai ya. Kita lihat di sini tadi ada every morning get up at clock first go to bathroom in brush teeth take a bath after that get dressed come higher then kitchen have cup of tea fried rice for breakfast buy arrive study go home have lunch play with friends family was after do homework sleep. Itu ada banyak sekali kosakata yang kita temukan dan pelajari chapter 1 ini saja. Ya. Kemudian di sini ada yang B. Sebelum ke yang B, ini nanti setelah menulis atau mencatat ulang ini, kalian
Coba kalian terjemahkan secara utuh bacaan My Day ini tadi, kalian tulis di buku Inggrisnya, jadi kalian terjemahkan, kalian tulis ulang dulu bahasa Inggrisnya, kemudian tulis bahasa Indonesianya di bawahnya, ya terjemahkan seperti biasa. Ya, kita lihat ada materi apa saja. Sini, kalau sudah memahami tentang ini tadi, kita tinggal memahami tentang cara bertanyanya. Sini, apa yang kita bisa gunakan untuk bertanya? Itu kalau kita buka di simple present, kita pelajari simple present ini tadi, ya, simple present, akan mengungkapkan menceritakan kegiatan sehari-hari. Jadi di simple present itu jadi itu kita bisa menggunakan ini rumus kalimat simple present. Ya, akan apa dulu subjek. Subjek ada I, bisa you, bisa we, bisa they, bisa he, atau she, atau nama orang. Itu subjeknya. Kemudian ditambahkan tambah verb one. Verb one itu kata kerja. Satu kata kerja, kita jelaskan ya. Kemudian objeknya. Objek ya objek. Ya. Bisa juga ditambahkan time signal ya signal juga akan place juga bisa. Kita signal ini waktu ya, keterangan waktu. Saya singkat KT waktu saja. Keterangan waktu. Jadi kalau kita lihat seperti ini, yang saya tebalkan. Nah, ini adalah rumus dari kalimat simple present. Nah, ya. Kalimat simple present tense. Jadi kalau contoh kalimat gimana? Kita lihat contohnya ya. Contohnya satu kita gunakan, misalnya ada kalimat saya pergi ke sekolah setiap hari. Ini kita bisa terjemahkan saya itu I. Ya, pergi itu go to. Pergi adalah go to. Dari sekolah.
Pergi adalah go to, sekolah adalah school. Setiap hari, every day. Jadi terjemahnya I go to school every day. Itu adalah saya pergi ke sekolah setiap hari. Jadi seperti ini pola kalimatnya. Jadi I and ini ya, I itu saya. Ini adalah subjeknya, diambil I. Terus untuk yang kata kerjanya, verb satunya adalah go to, pergi ke. Kemudian ada school, sekolah. Setiap hari adalah keterangan waktu. Every day I go to school. Jadi menunjukkan setiap hari. Ya, itu keseharian. Akan pola kalimat seperti ini. Ya. Untuk jawab pertanyaan, kalian bisa menggunakan seperti go to school every day. Jadi susunannya harus ada subjeknya, harus ada keterangan waktunya, kata kerjanya juga. Kemudian untuk berikutnya, ini karena di sini ada pertanyaan-pertanyaan, maka akan saya jelaskan kosakatanya. Saya tambahkan di sini tadi ya, biar tahu ada keterangan kata tanya what time. What time. What time itu untuk menanyakan jam berapa. Kemudian ada what, the where, how, ada when. The what, where itu di mana, terus when, kapan, what, apa, sebentar, kemudian ada how, bagaimana, atau bisa naik apa, ya, what, where, what time, ada when, how. Ada kata tanya lagi? Tidak ada, jadi itu yang bisa digunakan. Jadi tinggal gabungkan saja untuk terjemahkannya. Misalnya what time do you get up every day? What time artinya jam berapa? Get up tadi apa? Iya, bangun tidur every morning, setiap pagi. Jam berapa kamu bangun tidur setiap paginya itu? Ya kamu jawab. Nah, kamu cari di sini bacaan ini. Seperti biasanya kamu mengerjakannya setelah membaca teksnya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya nanti bisa atau mungkin ada pertanyaan. Kalian bisa tanya jawab kepada saya. Jangan lupa ini tadi disalin semua ya. Saya pelankan dulu ya. Saya pelankan, nanti bisa di screenshot atau dicatat secara langsung. Kalau urut dari awal menyimak video ini pasti akan tahu ya. Saya nyatetnya ini. Bawahnya juga ada rujukan present untuk contoh buat kalimatnya seperti ini. Jadi menjawabnya jangan langsung go to school, tidak, tapi harus ada I go to school seperti itu misalnya. Kalimatnya harus lengkap ya untuk menjawabnya supaya kalian terbiasa bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.